Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Pak Akif. Saya Oliver Aran Pangkar, NIM 068. Kali ini akan menjelaskan proyek UAS. Dan proyek UAS kali ini saya dapat menyimpulkan bahwa kita akan mengelola sebuah transfer function menjadi berbagai aspek. Di sini akan dibagi menjadi 7, yaitu 7 nomor. Ya, sekarang saya akan menjelaskan mulai dari nomor 1. Nomor 1 ini bertujuan untuk membuktikan bahwa sistem yang diberikan sesuai dengan nilai pada tabel nomor 1, ini tabel nomor 1, dengan model matematika plan sama dengan 0,028 dengan denumerator seperti ini. Jadi di sini kita akan membuat sebuah transfer function sesuai dengan aspek yang telah diberikan di sini. Dan di sini bisa dilihat JLBRK dengan sesuai dengan parameternya di sini. Dan mungkin di sini ada sedikit perubahan, yaitu di B-nya atau viscous friction coefficient. Saya mengambil nilai dari PDF, tetapi bukan bagian dari parameter ininya, tetapi saya mengambil dari bagian MATLAB dari pembuat papernya, yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 6 agar sesuai dengan hasil di MATLAB ya, yaitu 0,000789. Akhirnya saya mengambil B ini dengan nilai seperti ini. Lalu seperti biasa kita memasukkan K ini menjadi numerator, dan denumeratornya sesuai dengan MATLAB yang ada di paper, J kali L dikali B kali L ditambah J kali R dikali B kali R. Kalau sebetulnya di sini ada tanda kurung, tetapi ternyata tidak perlu karena hasilnya sama saja. Lalu ditambah dengan K kuadrat. Lalu memasukkan ke dalam variabel G dengan transfer function num, den. Lalu kita dapatkan transfer function seperti ini. Saya sengaja membuat koma seperti ini agar terlihat lebih rapi. Lalu nomor 1 seperti itu. Kita hanya membuat transfer function yang sesuai dengan tabel nomor 1 ini, spesifikasi DC motor. Lalu nomor 2 yaitu bertujuan untuk mencari tahu apakah sistem yang diberikan stabil atau tidak. Dan di sini diberikan kisi-kisi atau diberikan kemudahan, yaitu kita menentukan melalui poll dan juga bot diagram. Yang pertama, saya membuat bot diagram dengan fungsi margin agar gain margin dan juga phase marginnya langsung kelihatan. Jika menggunakan bot begitu saja, bot seperti ini, itu tidak langsung kelihatan ada margin di sini dan juga nilai dari gain margin dan juga phase margin. Jadi saya langsung menggunakan margin dari transfer function G. Lalu saya dilihat di sini gain marginnya infinite dan phase marginnya 48,4 bernilai positif. Di sini 658 rad per second. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem ini stabil. Kenapa? Karena pada saat gain margin bernilai lebih dari 0, maka sistem itu stabil dan berlaku juga pada phase marginnya. Maka dari itu sistem stabil. Karena bisa dilihat di sini phase marginnya itu positif, berarti lebih dari 0. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa sistem itu stabil. Saya ngecek sebentar. Oke. Lalu yang pertama ada bot margin, yang kedua ada kita bisa melihat poll-nya. Di sini saya menggunakan fungsi roots, atau dia akan mencari dua faktor dari denumeratornya ini. Lalu didapatkan yaitu min 685
dan sebagainya, dan juga min 25. Dan seperti yang telah kita pelajari bahwa kalau ada dua pol berada di kiri sumbu imajiner, maka sistem itu stabil. Jadi dapat kita simpulkan dari dua fungsi ini, Bode diagram dan juga mencari pol ini membuktikan bahwa sistem ini stabil. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini bertujuan untuk membuat controller dengan tuning PID. Kali ini saya akan menggunakan metode EMC karena pada saat tadi saya mencoba untuk Ziegler-Nichols agak kesusahan karena nilainya cukup sulit untuk diolah. Jadi saya menetapkan untuk menggunakan EMC dengan case ketiga, yaitu case C oleh Chen dan Fruhauf, yaitu kita akan membagi transfer function ini oleh 0,000799 agar di sini 1 sesuai dengan case yang telah dibuat mereka. Lalu numerator dibagi ini dan juga di numerator dibagi ini. Lalu kita mendapatkan transfer function yang baru ini yang akan diolah menjadi sebuah controller. Lalu saya akan memasukkan ke dalam sebuah variabel. Yang pertama, K-nya itu 35,45, K dari EMC-nya. Lalu TC-nya saya ambil 1, saya asumsikan 1. Lalu taunya itu kita cari tahu dengan cara mengakarkan dari sini. Jadi dapat dilihat, mungkin saya akan buka saja tabel dari EMC Chen Fruhauf. Oke, mungkin tidak ada ya. Oke, mungkin ini saya memegang kertas yang baru tuliskan case C, yaitu K per tau kuadrat S kuadrat plus 2 zeta tau S plus 1. Jadi itu sudah dibagi-bagi. Kalau misalkan di ini taunya, kalau ini tau kuadrat, di sini yaitu 2 zeta tau S. Jadi nanti, nah ini zetanya, jadi dia nilai dibagi sama 2 dikali tau. Lalu saya buat titik koma agar terlihat rapi. Lalu sudah kita ketahui time-nya, kita tahu K-nya, kita tahu tau-nya, kita tahu zeta-nya. Lalu kita mencari nilai dari KC, TI, dan TD. Dapat dilihat juga di tabel, ya, tabel Chen dan Fruhauf. Di sini saya langsung masukkan nilainya KC, lalu dapatkan nilai seperti ini. Lalu masukkan juga ke TI, masukkan ke sini, dan juga TD, dapatkan nilai seperti ini. Kita sudah mendapatkan tiga komponen ini. Lalu kita juga tidak boleh lupa kalau misalkan kita dapat mendapatkan ini dari dasarnya ini. Jadi nilai ini dapat dimasukkan dalam persamaan dasar ini, bersama dasar PID gitu. Oke, karena di sini masih berbentuk TI dan juga TD, saya ubah dulu ke dalam K, ke dalam gain. Itu dengan cara yang kalau KI itu KC dibagi atau KP dibagi TI itu dengan hasil 0,0282. Kalau KD-nya itu TD dikali KC atau KP dengan hasil seperti ini. Lalu di Simulink saya
membuat model seperti ini. Jadi saya tidak menggunakan PID, kotak PID itu, PID yang satu kotak itu, dengan tujuan saya bisa melihat nilai-nilai ini secara langsung. Jadi saya membuat 3 ini dengan KP, KI, dan KD seperti ini, atau KC ya ini. Jadi KP itu sama dengan KC. Lalu untuk KI-nya saya berikan ini 1/S atau integral. Lalu untuk KD-nya saya berikan derivatif. Lalu saya masukkan ke sum junction, 3 sum junction di sini. Kita masukkan. Lalu masuk ke dalam plan. Plan-nya itu yang pertama sudah kita buat. Yang ini sesuai dengan case C ini. Lalu ada sebuah feedback tetapi bernilai 1. Jadi dia langsung masuk ke sini, langsung masuk ke scope. Jadi, dan juga saya mau mengambil nilai dari step responnya juga agar bisa membandingkan antara step respon dan juga respon yang diberikan. Lalu sesuai dengan soal, yaitu diberikan set point 10 dan juga 20 rad per second. Di sini mengapa saya tidak membuat codingannya, karena tadi mungkin ada kesalahan dari saya sendiri untuk codingannya. Jadi saya menggunakan fungsi copy to clipboard. Jadi saya mengcopy hasil scope-nya ke dalam sini, tidak menggunakan out ini. Jadi saya sudah membuat out, yaitu logging tadi, tapi mungkin ada kesalahan dari saya. Jadi tidak berfungsi dengan baik. Jadi saya copy to clipboard. Ini untuk bisa dilihat hasilnya stabil, dengan dia dapat stabil di sekitar di detik ke-9, yaitu di 10 rad per second. Jika set pointnya 10 rad per second, lalu saya bikin time samplingnya itu di 12 second, karena kalau misalkan tadinya kan standarnya 10 ya, tapi agar melihat lebih jauh saya buat 2 lebih gitu. Lalu ini untuk yang 20 rad per second, sama, dia ada di 9 pada saat sistem stabilnya. 9 atau mungkin 9, antara 9 dan 8. Seperti itu. Jadi untuk simulasi 10 dan 20. Maaf. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Maaf, saya coba cek. Oke. Untuk nomor 4, tujuannya itu mengintegralkan kecepatan sudut terhadap waktu. Di sini saya hanya akan membuat denumerator dengan tambahan 0 di sini agar menjadi phase ketiga, yaitu ini di sini S3, S2, S. Tetapi saya membuat di belakang itu 0. Lalu saya membuat transfer function baru dengan K sama dengan yang paling awal, K yang telah diberikan 0,028. Lalu saya buat transfer function baru. Kenapa saya masukin variabel? Karena nanti di nomor 5 akan diolah lagi. Lalu di nomor 5 mengubah transfer function ini menjadi bentuk state space equation. Nah, di sini ada persamaan dasarnya di sini. Itu ada AX BU dan juga CX DU dengan X sebagai input, U sebagai outputnya. Lalu X di sini sebagai input, Y di sini sebagai output. Jadi ternyata MATLAB mempunyai fungsi yaitu transfer function to state space. Jadi tinggal kita masukkan mau ke variabel apa. Ini sebenarnya nggak harus, maaf,
pencet. Sebenarnya tidak harus ABCD, bisa diganti X, Y, Z atau semacamnya. Itu hanya untuk variabel disimpan kemana. Lalu bisa dilihat di sini, dia akan langsung membentuk A, B, C, D dengan matriks seperti ini. Lalu matriks ini kalau misalkan dimasukkan ke bentuk matematis, tinggal masukin aja matriks ini masuk ke A, B masuk ke B, C masuk ke C, D masuk ke D. Lalu lanjut ke nomor 6, yaitu bertujuan untuk mencari tahu apakah sistem ini dapat dikontrol tidak, atau controllable atau tidak. Lalu saya di sini menggunakan Kalman's test, dan ternyata A di sini yaitu 3 x 3 ternyata matriksnya. Jadi saya menggunakan ini, fungsi ini, B ditambah A kali B ditambah A kuadrat B. Nah, sebetulnya kita bisa mengalihkan secara manual, tapi ternyata MATLAB mempunyai fungsi untuk controllable sendiri, yaitu CTRB. Bisa kita lihat di sini, calculates to the controllability matrix of the state space LTI object system. Jadi MATLAB sudah memberikan fungsinya untuk Kalman's test. Jadi ini untuk hasil dari ini, B kali AB kali ini, A kuadrat B, B ditambah A kali B ditambah A kuadrat B. Lalu kita sudah melihat hasil dari Kalman's test. Lalu kita bisa lihat rank dari ini. Kenapa saya nggak masukin variabel, karena ini nggak akan diolah. Dan ternyata ranknya itu full rank, atau dia ranknya itu sama dengan order dari matriks S ini. Dan dapat disimpulkan bahwa sistem ini controllable. Ya, sekian dari saya, Oliver Pangkar. Kurang lebihnya saya mohon maaf, Pak. Semoga saya mendapatkan positifnya dan juga Bapak diberikan kesehatan selalu. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.